Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau ya, kita akan berjumpa lagi dengan materi yaitu administrasi transaksi di kelas 11 dengan cara transaksi pembelian. Berbicara transaksi pembelian berarti di sini kita akan berbicara seperti ini, Nak, ya. Pembelian merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa dengan cara memberikan balas jasa berupa sejumlah yang nilainya sama dengan barang yang akan dijual. Ini kalau dalam sekarang. Kalau zaman dulu itu yang namanya adanya barter. Barter itu adalah pertukaran barang dengan barang. Itu dulu. Tetapi dengan sekarang adalah apa? Berupa balas jasa. Berupa apa? Uang atau cek dan sebagainya. Bagi pedagang, barang yang dibeli akan dijual kembali dengan maksud untuk memperoleh sebuah keuntungan. Jadi kalau pedagang itu akan dijual kembali, ya, agar mendapatkan atau memperoleh keuntungan. Tetapi kalau bagi produsen adalah barang yang dibeli adalah untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, misalnya bahan baku digunakan untuk menunjang proses produksi. Tapi kalau di ini dikatakan kalau bagi produsen untuk apa? Memberikan bahan baku sebagai proses penunjang produksi. Prosedur transaksi pembelian dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah pembelian barang akan dimulai dari permintaan bagian penjualan atau bagian gudang. Ya. Yang pertama. Barang yang akan dibeli dapat ditentukan 3 cara. Yang pertama adalah penelitian pasar. Penelitian pasar ini adalah meneliti permintaan konsumen yang paling banyak atau dengan cara langsung terjun ke masyarakat umum. Ditanya, biasanya kalau di daerah-daerah kan pernah di daerah kamu yang ada namanya survei pasar. Yang ada, Bu, mohon maaf saya mau melakukan survei nih, mau menunjukkan produk, itu contoh. Ya. Yang berikutnya adalah perhitungan stok barang. Bagian penjual akan menyampaikan permintaan barang ke bagian gudang. Itu nanti tugasnya di dalam penghitungan stok barang. Itu biasanya di dalam bisnis pun berkaitan dengan stok barang. Intuitif itu artinya apa? Dilakukan dengan memprediksi barang apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Ya, memprediksikan kebutuhan apa yang paling banyak diperlukan oleh konsumen dicerminkan kepada kebutuhan diri kita sendiri. Biasanya kebutuhan sembako dan sebagainya. Yang berikutnya, kita yang B adalah bersurvei pasar. Survei pasar dapat dilakukan dengan cara memasang di media massa. Bisa media elektronik, bisa Facebook, bisa Instagram, dan lainnya. Mencari dari iklan penjualan barang dari perusahaan lain, mendatangkan pusat-pusat perbelanjaan yang terkenal dan mendatangi kantor dinas perdagangan dan perindustrian. Biasanya, kalau dinas perdagangan dan perindustrian melakukan bazar yang diadakan oleh Kementerian Perdagangan dan Industri melalui UMKM, usaha kecil menengah. Ya, ini contoh di dalam kalau mendatangi perusahaan-perusahaan perbelanjaan, biasanya ke ITC, ke mall-mall, itu melakukan disitulah ya penjualannya. Kita lihat penawaran dari berbagai perusahaan. Perusahaan melakukan penjagaan dengan mengirimkan surat permintaan penawaran barang. Selanjutnya perusahaan yang terpilih akan mengirim surat penawaran yang lebih rinci dibandingkan daripada katalog atau daftar harga. Biasanya ada namanya surat penawaran. Di situ ada semua rinciannya, bagaimana kualitas produknya, bagaimana cara pembayarannya, dan sebagainya. Itu dirinci dalam surat penawaran. Ya, nanti kita akan berbuat contoh yang minggu yang lalu dengan pelajaran PJJ kan sudah ada namanya surat pesanan, surat penawaran dan sebagainya. Ya. Yang D adalah memutuskan supplier mana yang akan benar-benar memberikan keuntungan terbaik dengan mempertimbangkan harga, kualitas, dan pelayanan purna jual. Pelayanan purna jual ini kecepatan dalam interaksi dalam kita kalau memesan barang segera dikirim itu. Itulah dalam pelayanan purna jual. Yang berikutnya adalah membuat daftar barang yang akan dibeli. Ya, biasanya di bagian gudang itu membuat
laporan dulu barang-barang yang sudah habis yang akan harus dipesan kembali. Yang berikutnya adalah mengirim surat pesanan kepada perusahaan supplier yang dipilih. Biasanya di dalam ada surat penawaran, maka di situ ada surat pesanan. Karena kalau di dalam surat penawaran itu kan kepada perusahaan nih, kira-kira perusahaan itu mau berminat nggak gitu. Kalau berminat, maka kita harus melakukan surat pesanan kepada perusahaan yang menawarkan tadi. Yang berikutnya adalah membuat dan mendatangin surat perjanjian dengan supplier. Biasanya, Nak, ada yang namanya penawaran, ada pesanan itu ada kontrak. Ya, ada kontrak dengan atau surat perjanjian dengan supplier. Ada dibahas di dalam pasal per pasal. Karena itu berkaitan di dalam dunia usaha dan industri. Nah, ini di dalam cara pembayaran pembelian, transaksi pembelian. Ya. Ini banyak di dalam temuan-temuan kita, kadang-kadang supplier agak yang nakal juga ada dan sebagainya. Maka perlu ada namanya surat perjanjian. Jangan sampai kita ini terjebak di dalam barang-barang. Karena banyak begini, Nak. Karena banyak kasusnya. Biasanya kalau, mohon maaf ya, biasanya Anda suka belanja di online. Pesan barang melalui online. Di dalam online kadang-kadang suka penampilannya bagus. Tetapi kadang-kadang suka hasilnya tidak sesuai. Biasanya pesan barangnya kualitas A, biasanya yang dikirim bisa kualitas B. Itulah kadang-kadang barangnya hampir sama, tetapi kualitasnya aja yang berbeda. Itulah kadang-kadang kita perlu menyikapi hal seperti itu. Jangan sampai kita itu terlena. Karena banyak yang terjadi seperti sekarang ini kan kita banyak yang menggunakan supplier atau menggunakan bisnis online. Ya, itulah bedanya beda dengan kalau kita melihat langsung. Ya, melihat barang langsung kita beli kan kita tahu. Tapi kalau di dalam online itu kan kita hanya melihat dari sebuah gambar saja. Ya, atau penampilan dari segi videonya dan sebagainya. Yang berikutnya adalah membayar jumlah transaksi sesuai dengan prosedur pengeluaran kas. Artinya kalau di dalam perusahaan itu harus disesuaikan pengeluaran kas, ya, sesuai dengan budgeting. Kalau dalam dunia usaha itu budgetingnya. Nah, setelah kita membayar, berarti kita harus menerima barang yang sudah dipesan tadi. Itulah di dalam transaksi administrasi transaksi dengan cara transaksi pembelian. Makanya anak-anak itu kita harus mewaspadai nih pembayaran transaksi pembelian kalau melalui online itu kan kadang-kadang juga kita terjadi hal-hal tidak sesuai itu banyak terjadi. Tapi bagaimana sih menyikapi hal ini? Harus pandai-pandai kita lah dalam menyikapi kondisi sekarang. Makanya anak-anak di dalam pandemi sekarang ini anak-anak harus bisa menjaga diri. Jaga diri dalam imun tubuh kita. Entah sampai kapan kita akan berakhir, kan kita tidak tahu. Yang jelas anak-anak, saya berharap anak-anak kelas 11 BDP ini dapat melewati hal-hal yang sesulit ini, tapi jangan lupa PJJ yang diberikan kepada Bapak Ibu guru itu dibuatlah modul atau dibuatlah rangkuman agar menambah wawasan kita. Mungkin Anda nanti nggak butuh, tapi setelah lulus dari SMK, mungkin baru merasakan bagaimana sih dalam dunia pendidikan, dunia SMK terutama. Karena dunia SMK itu adalah dunia yang siap kerja, atau siap melangkah ke dunia kerja sesuai dengan kompetensinya. Nah, ini yang harus dilakukan di dalam konteksnya di dalam SMK. Makanya anak-anak kenapa di SMK ini 60% praktek. Apalagi dengan pembelajaran sekarang ini, Nak, ya. Kalau tahun lalu kan cuma link and match. Tapi sekarang itu di dalam dunia kerja adalah link and match
link and supermat. Supermat itu karena apa? Di dalam supermat itu kita harus menggunakan digital. Ya seperti ini kan digital. Tapi kita harus menyikapi perkembangan demi perkembangan. Karena anak SMK kalau tidak mengikuti perkembangan, kita akan tergilas. Makanya sekali lagi anak-anak BDP, tetap semangat. Apapun itu kondisinya. Ya kalau emang paketnya tidak ada, bisa bergantian dengan adik kelas, adik-adiknya dan sebagainya. Tapi bagaimana seandainya tidak memiliki semua paket, kita punya teman. Kita punya teman dan kita bisa berbarengan di situ. Mungkin yang terdekat ya, jangan jauh, yang terdekat di sekitar rumah Anda aja. Karena pendidikan ini jangan sampai kita putus. Kadang ada filosofis lah, kadang-kadang berpikir kerjalah ilmu ke negeri Cina. Kenapa orang-orang Cina itu dikejar? Karena ilmunya, ya, ilmu dagangnya, ilmu bisnisnya, dan sebagainya. Kamu lihat orang-orang Cina sukses di dalam dunia usaha, karena dia mempelajari ilmu dengan penuh keseriusan, dengan penuh ketelitian. Maka kita harus bersemangat. Ya, dunia kerja kita siap menanti. Kalau kita memiliki kompetensi, ya, punya keterampilan. Kalau tidak, kita akan mau kemana langkah kita? Kalau karena dunia SMK ada 3 hal. Bisa ke perguruan tinggi, bisa ke dunia kerja, atau bisa membuka usaha, atau membuka lapangan kerja. Itulah dunia SMK. Makanya jangan berkecil hati. Apapun jurusannya, tetapi bagaimana menanamkan ilmu pendidikan SMK ke dunia kerja, ke dunia perguruan tinggi, maupun dunia usaha. Ya, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.